Ini adalah jarum skep dari karburator PE yang ini ya, sudah saya copot. Kemudian di sini ada jarum skep dari Honda GL Pro. Nah, ini untuk semakin ke atas meletakkan pengunci ini berarti semakin irit, semakin ke bawah semakin boros. Jadi seperti itu. Ini karakternya beda ketika kita memakai kedua buah jarum skep ini. Nah, untuk PE ini kan cara kerjanya seperti ini. Si jarum PE ini dia sudah boros ya, di putaran tengah itu sudah boros ya. Lalu saat putaran atas sangat boros. Jadi seperti itu karakternya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini sudah berkumpul bagian-bagian karburator dan karburator ya sobat. Namun pada kesempatan ini saya akan lebih spesifik, yaitu berbagi pengetahuan tentang salah satu part. Nanti saya akan membuatkan fungsi dari masing-masing. Kali ini bagian dari jarum skep. Nah, ini jadi seperti kita ketahui, jarum skep itu bisa menentukan karakter dari karburator kita, karakter dari mesin kita. Nah, jadi enak tidaknya mesin motor itu salah satunya dipengaruhi oleh jarum skep. Jadi jarum skep ini sangat berpengaruh sekali ya sobat. Nah, di sini sudah ada 3 buah jarum skep yang mana memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya bentuk umumnya sama, yaitu seperti jarum runcing. Nah, di sini ini adalah jarum skep dari karburator PE yang ini ya, sudah saya copot. Kemudian di sini ada jarum skep dari Honda GL Pro. Nah, ini untuk GL Pro dan Tiger itu mirip ya. Kemudian yang ini adalah jarum skep dari Mega Pro. Sebenarnya mirip dengan kontur dari Honda GL Pro ini, namun ini lebih pendek. Jadi tidak bisa di setel untuk tingkat keborosannya. Jadi sudah paten. Nah, namun untuk GL Pro dan PE ini bisa diatur dengan ini ada strap-strap di sini, ini menentukan tingkat keborosan dari karburator. Jadi seperti itu. Nah, ini penguncinya ya sobat. Nah, jadi semakin ke atas meletakkan pengunci ini berarti semakin irit, semakin ke bawah semakin boros. Jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang kita ambil 2 ini ya. Ini beda bentuk, bisa mewakili dari jarum skep yang ada. Oke, seperti kita ketahui, kita bahas dulu yang PE ya. Ini GL kita tinggalkan dulu. Nah, untuk karburator PE ini bisa kita perhatikan, dia memiliki ujung yang runcing seperti ini. Kemudian dia sampai tengah itu meruncing tipis. Kemudian tiba-tiba di sini dia menggelembung secara drastis. Nah, untuk Honda jarum skep Honda GL Pro ya ini, itu berbeda. Nah, dia dari bawah sampai ke tengah itu dia memang dari kecil ke besar. Namun ada perbedaan dibandingkan dengan PE. Yang mana dia tidak kecil banget ya, dari bawah itu tidak kecil banget. Kecil tapi tidak terlalu drastis. Nah, masih lebih kecil dari jarum skep dari PE ya. Bisa diperhatikan. Nah, dia kecil, kemudian semakin membesar. Nah, mulus. Nah, jadi perbesarannya itu mulus, konstan ya. Nah, kemudian semakin menggelembung sampai ke tengah dan ke atas. Sementara kalau PE dia di ujungnya sangat kecil, kemudian kecil, tiba-tiba di tengah drastis menggembung besar. Nah, ini karakternya beda ketika kita memakai kedua buah jarum skep ini. Nah, untuk PE ini kan cara kerjanya seperti ini. Nah, dia letaknya di sini, dia di step, nanti dikasih diberi pengunci. Nah, seperti ini. Nah, untuk skep ini kan masuk di karburator sini ya sobat, masuk di sini. Sebagai contoh kita ambil saja head nozzle-nya. Ini main jet dengan nozzle-nya, main jet, ini nozzle. Kemudian kita copot dulu. Nah, ini head nozzle. Jadi
Head nozzle letaknya di dalam ya, kemudian disambung dengan nozzle. Jadi posisinya kalau di karburator itu seperti ini ya sobat. Nah seperti ini, jadi nyambung, terpisah. Nah untuk posisi dari jarum skep ini ibaratnya ini di dalam karburator ya, di dalam montong karburator ini ya, di situ. Ini kan paling atas, ini yang langsung berhubungan dengan jarum skep. Jadi jarum skep itu di sini ya letaknya. Nah, dia keluar masuk seperti ini, dia mengikuti naik turun dari skep ini ya sobat. Ketika kita gas maka dia naik, ketika kita turun gas dia turun. Nah seperti ini ada celah ya sobat. Nah dia sesuai hukum fisika. Nah jadi ketika ini kita tarik seperti ini, kemudian di dalam sini ini akan ada aliran angin menuju ke dalam mesin, ada sedotan ya, jadi kompresi mesin, sehingga akan timbul angin yang mengalir di sini. Kemudian angin itu akan mengakibatkan ketika ada angin yang bergerak di atas ini, bensin yang ada di dalam sini, dalam main jet, itu akan naik melewati lubang dari head nozzle ini, kemudian masuk ke ruang bakar. Jadi seperti itu. Nah semakin besar celah, otomatis semakin boros. Jadi seperti itu. Nah untuk karakter dari si jarum PE ini bisa kita lihat. Nah, dia waktu naik seperti ini ya sobat. Nah, naik turun. Waktu naik semakin ke atas berarti aliran bahan bakar semakin banyak. Makanya saat kita tarik gas full, maka aliran bahan bakar akan semakin kencang dan dibarengi dengan raungan mesin yang juga semakin tinggi, makin bisa kita pakai untuk kencang. Jadi seperti itu. Nah di sini kan berbeda bentuk, otomatis berbeda karakter. Nah untuk jarum yang kecil, nah ini berarti dia di putaran di sini, ini putaran tengah ya sobat. Jadi untuk main jet, nah, itu kan bekerjanya di putaran tengah sampai atas. Kalau putaran bawah dia memakai si pilot jet. Nah saat kita tarik gas setengah, dia otomatis naik posisinya di dalam karburator. Nah untuk si jarum PE ini dia sudah boros ya, di putaran tengah itu sudah boros ya. Lalu saat putaran atas sangat boros. Jadi seperti itu karakternya. Nah ini untuk motor 4 tak ini kurang pas ya, karena biasanya kalau karakter seperti itu adalah untuk si motor 2 tak, nah, Ninja seperti itu ya, karena dia langsung, makanya kalau motor Ninja itu kan tarikan bawahnya kurang terlalu gigit. Nanti kalau sudah ke tengah ke atas langsung dia tenaganya seperti setan. Kalau motor 4 tak itu cenderung lebih halus, meskipun bisa nyut-nyutan ya, spontan, namun tidak bisa kita memakai jarum yang seperti ini karena dia terlalu mengagetkan ya. Nah, dari tengah itu langsung boros, jadi langsung garang. Nah kemudian untuk kalau kita memakai jarum skep dari GL Pro atau Tiger, nah dia di putaran tengah tidak langsung boros, jadi dia bertahap ya, semakin banyak. Nah tidak mengagetkan di bagian tengah ini. Saat putaran tengah dia bensinnya bertahap, nggak langsung boros itu enggak, jadi dia bertahap. Nah, akhirnya lama-lama semakin banyak suplai bahan bakar, jadi bertahap ya. Jadi perbedaannya itu untuk jarum dari PE putaran tengah dia langsung boros ya, putaran atas sangat boros karena kecil sekali. Sementara untuk karburator jarum skep GL atau Tiger, dia putaran tengah tidak terlalu boros, pas ya. Kemudian di putaran atas dia juga tidak terlalu boros, jadi sesuai dengan kebutuhan mesin 4 tak. Makanya sobat ketika memakai karburator PE itu wajib mengganti jarum skep ini, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu beda karakter. Nah jadi seperti itu, dari putaran tengah ke atas, nah itu dia lebih mulus, lebih bertahap ya. Untuk PE dia terlalu kaget, jadi di sini besar. Nah waktu putaran tengah dia bekerja, tiba-tiba putaran tengah langsung disuplai dengan bensin yang sangat besar. Makanya terkadang akan menimbulkan efek berbet ya kalau kita tidak mengganti
dari jarum skep ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian misal sobat putaran tengahnya kurang greget, nah itu bisa dikurangi ya, di bagian tengah sini bisa diamplas, disesuaikan masing-masing. Nah, karena motor saya itu sudah pas, jadi ini tidak saya amplas ya. Dan kalau mengamplas, sobat harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika berlebihan maka tidak bisa dikembalikan, jadi seperti itu. Jadi kalau kebesaran bisa dikurangi ya, namun kalau sudah kekecilan, nah seperti ini, nah, itu tidak bisa ditambah, otomatis sobat harus beli kembali. Nah, untuk informasi pembelian dari jarum skep GL atau Tiger itu harganya tidak terlalu mahal ya, murah saja, sekitar 15.000 hingga 25.000, itu yang imitasi. Jadi sobat pakai yang imitasi saja karena aman saja ya sobat, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang jarum skep. Di sini ada 2 buah macam, saya perhatikan ya. Nah, karakternya pun berbeda. Ini yang satunya ini, yang ini adalah langsung dari tarikan bawah itu langsung tarikan tengah itu langsung boros, dari tengah sini boros, kemudian semakin sangat boros ya di tarikan atas. Kalau si GL itu dia bertahap, jadi seperti itu. Dari tengah itu agak lumayan, suplainya sesuai, kemudian dia bertahap karena bentuknya yang mulus seperti ini. Sementara untuk yang PE, nah di sini langsung mengecil, jadi suplai bahan bakarnya sangat drastis. Oke. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang perbedaan dari bentuk jarum skep terhadap karakter karburator dan mesin. Jadi seperti itu. Kalau sobat mau memakai karburator PE di motor 4 tak, saya sarankan untuk memberi repair kit dan mengganti ini jarum skepnya. Nah, kemudian seperti itu ya sobat. Jadi cara kerja jarum skep seperti itu. Kemudian pengaruh bentuk dari jarum skep juga sudah saya jelaskan. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang tak kalah bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jusgandos.